Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Hayati dengan NIM 0701233155 dari kelas IK3 jurusan Ilmu Komputer. Di sini saya akan membuat video yang membahas tentang permasalahan lingkungan dan pembahasan studi kasus yang terjadi di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sains dan Teknologi Lingkungan. Selamat menyaksikan. Nah pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Keadaan pabrik mencemari lingkungan. Sampah. Koresponden lingkungan setiap hari hanya untuk membiarkan pemerintah bisa menemukan tanpa memikirkan efek tak luput ya di dasar laut di kota. Persoalan sampah Warga. Hai guys, nah langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu tentang pencemaran lingkungan dan studi kasus dengan dosen pengampu Ibu Rini Halila Nasution MT dan saya Hayati dengan NIM 0701233155. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, apakah teman-teman tahu apa itu pencemaran lingkungan? Dan apakah teman-teman pernah berpikir kemana sampah yang kita timbulkan setiap harinya? Dan apakah udara yang kita hirup setiap hari sebersih apa yang kita lihat? Apakah bumi kita baik-baik saja? Atau malah menjadi korban dari aktivitas kita? Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya, apa itu pencemaran lingkungan. Mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan bahwa pengertian pencemar lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup saat energi ataupun komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Dengan kata lain, pencemaran lingkungan merupakan hal yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga tingkatan tertentu yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagai semestinya. Masuknya zat atau energi ke dalam lingkungan menyebabkan perubahan negatif yang merusak ekosistem dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia, makhluk hidup, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Pencemaran bisa terjadi di berbagai aspek lingkungan. Pencemaran lingkungan menyebabkan kerusakan yang sangat luas, pemanasan global, penurunan kualitas, serta gangguan kesehatan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pencemaran lingkungan, di sini juga kita akan membahas 4 pokok dari pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama, penyebab pencemaran lingkungan, yang kedua, jenis-jenis pencemaran lingkungan, yang ketiga, dampak pencemaran lingkungan, dan yang keempat adalah solusi untuk pencemaran lingkungan. Nah, masuk kita ke pembahasan yang pertama, yaitu penyebab pencemaran lingkungan. Adapun penyebab pencemaran lingkungan, yang pertama itu ada aktivitas manusia. Aktivitas manusia menjadi faktor dominan dalam pencemaran lingkungan. Kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan, seperti pembuangan limbah beracun ke sungai atau udara, telah merusak ekosistem secara signifikan. Selain itu, sektor pertanian sering menggunakan pestisida dan pupuk-pupuk kimia yang dapat mencemari tanah dan air. Di perkotaan, penggunaan kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi karbon dan gas berbahaya memperburuk kualitas udara, menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Juga kegiatan rumah tangga seperti pembuangan sampah sembarangan, penggunaan plastik sekali pakai, dan konsumsi energi yang berlebihan juga menjadi penyumbang besar terhadap pencemaran. Akumulasi dari semua ini telah mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, seperti pemanasan global, hilangnya keanekaragaman hayati, dan terganggunya siklus alam.
Faktor yang selanjutnya adalah faktor alami. Meskipun aktivitas manusia menjadi penyebab utama, faktor alam juga memiliki kontribusi terhadap pencemaran, meskipun skalanya biasanya lebih kecil atau bersifat lokal. Misalkan adalah letusan Gunung Merapi yang menghasilkan abu vulkanik yang menyebar ke atmosfer, mencemari udara dan tanah. Kemudian banjir yang terjadi secara alami dapat membawa material berbahaya seperti limbah kimia yang sudah ada di daratan ke sungai atau laut, memperburuk pencemaran air. Kemudian kebakaran hutan. Akibat cuaca kering yang ekstrim juga melepaskan karbon dioksida dalam jumlah yang besar yang berdampak pada kualitas udara dan mempercepat perubahan iklim. Meskipun faktor-faktor ini terjadi secara alami, efeknya seringkali dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti deforestasi atau pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kurangnya kesadaran, edukasi, dan lemahnya penegakan hukum. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan menjadi salah satu akar masalah pencemaran. Banyak orang yang tidak memahami dampak jangka panjang dari tindakan sederhana, seperti membuang sampah sembarang misalkan, atau menggunakan produk yang sulit terurai, seperti plastik misalkan. Selain itu, edukasi yang tidak memadai, baik di sekolah maupun dalam kampanye masyarakat, membuat sebagian besar orang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Kemudian di sisi lain, lemahnya penegakan hukum di Indonesia terhadap pelanggaran lingkungan memperburuk situasi. Banyak pelaku industri yang tidak mematuhi regulasi tentang pembuangan limbah atau penggunaan bahan berbahaya karena mereka merasa tidak ada sanksi tegas yang akan diterapkan. Hal ini menciptakan budaya impunitasi di mana pelanggaran terhadap lingkungan dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak beresiko. Nah, untuk pembahasan yang kedua, ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Adapun jenis-jenis pencemaran lingkungan itu ada 3. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika kualitas udara terganggu oleh masuknya zat-zat berbahaya seperti gas, partikel, atau senyawa kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Penyebab dari pencemaran udara yaitu adanya emisi gas dari kendaraan bermotor seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan hidrokarbon. Asap dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi yang menghasilkan karbon dioksida dan sulfur dioksida. Kebakaran hutan yang menghasilkan karbon monoksida, partikel debu, dan senyawa organik volatil. Produksi industri yang melepaskan partikel beracun, logam berat, dan senyawa kimia ke atmosfer yang berdampak dan kemudian berdampak terhadap pernapasan pada manusia menjadi terganggu seperti asma dan bronkitis. Efek rumah kaca yang memicu pemanasan global, hujan asam yang merusak tanaman, bangunan, dan ekosistem air. Yang kedua ada pencemaran air. Pencemaran air terjadi ketika bahan berbahaya seperti limbah, bahan kimia, atau mikroorganisme masuk ke dalam badan air seperti sungai, danau, lautan, atau air tanah sehingga menurunkan kualitas air. Adapun penyebab dari pencemaran air yaitu adanya limbah domestik dari rumah tangga seperti deterjen, plastik, dan sampah organik, limbah industri yang mengandung bahan kimia beracun seperti logam berat atau merkuri, timbal, dan senyawa berbahaya lainnya.
Ada juga dari pertanian yang menggunakan pupuk dan pestisida berlebihan yang terbawa aliran air ke sungai dan danau. Tumpukan minyak di laut akibat kecelakaan kapal atau aktivitas pengeboran minyak. Adapun dampak dari pencemaran air yaitu gangguan kesehatan pada manusia seperti diare dan keracunan logam berat, kerusakan ekosistem perairan yang mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan, penurunan kualitas air yang sulit digunakan untuk konsumsi. Nah, yang terakhir adalah pencemaran tanah, yaitu pencemaran tanah terjadi ketika tanah terkontaminasi oleh bahan beracun atau limbah, sehingga menurunkan produktivitas tanah dan membahayakan makhluk hidup. Adapun penyebab pencemaran tanah yaitu pembuangan sampah sembarangan, terutama sampah organik seperti plastik, baterai bekas, atau barang elektronik. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan dalam kegiatan pertanian yang menyebabkan akumulasi bahan kimia berbahaya di dalam tanah. Tumbuhan bahan kimia atau minyak pada lahan, misalnya dari kegiatan industri atau transportasi. Aktivitas penambangan yang meninggalkan limbah berbahaya seperti tiling dan logam berat yang mencemari tanah. Adapun dampak yang terjadi yaitu penurunan kesuburan tanah sehingga tanah sulit tumbuh dengan baik, keracunan pada hewan atau manusia yang bersentuhan langsung dengan tanah yang sudah tercemar, dan perubahan struktur tanah yang menyebabkan erosi atau degradasi lahan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pencemaran lingkungan, faktor penyebab pencemaran lingkungan, dan jenis-jenis pencemaran lingkungan, selanjutnya kita akan membahas dampak yang terjadi akibat pencemaran lingkungan. Nah, dampak yang terjadi akibat pencemaran lingkungan itu ada banyak, yaitu yang pertama, berdampak terhadap kesehatan manusia. Pencemaran lingkungan memiliki dampak serius terhadap kesehatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak bagi kesehatan manusia akibat terjadinya pencemaran udara, yaitu mengakibatkan gangguan pernapasan seperti asma, bronkitis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Kemudian, gas beracun seperti karbon monoksida dan sulfur dioksida dapat menyebabkan keracunan hingga gangguan jantung. Nah, dampak pencemaran air terhadap kesehatan manusia yaitu air yang tercemar oleh logam berat seperti merkuri dan timbal menyebabkan keracunan, gangguan saraf, dan kerusakan ginjal. Dan penyakit seperti diare, kolera, dan hepatitis A sering terjadi akibat konsumsi air yang terkontaminasi. Lalu kemudian, dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan manusia yaitu tanah yang terkontaminasi oleh bahan kimia berbahaya dapat berdampak pada kesehatan melalui makanan yang ditanam di lahan yang tercemar. Kemudian selanjutnya, dampak bagi alam dan ekosistem. Pencemaran lingkungan menyebabkan kerusakan besar pada alam dan ekosistem, termasuk kerusakan keanekaragaman hayati, yaitu limbah industri dan rumah tangga yang mencemari sungai dan laut, menyebabkan kematian massal ikan, koral, dan organisme air lainnya. Kemudian, hewan yang terpapar zat beracun dalam makanan atau habitatnya beresiko mengalami kepunahan. Kemudian, gangguan rantai makanan yang diakibatkan oleh polutan seperti pestisida dan logam berat terakumulasi di organisme kecil dan diteruskan ke tingkat tropik
yang lebih tinggi, menyebabkan biokumulasi dan biomagnifikasi. Kemudian, penghancuran habitat, polusi tanah, dan deforestasi menyebabkan hilangnya habitat alami bagi flora dan fauna. Lalu, dampak terhadap iklim yang diakibatkan pencemaran lingkungan, terutama pada pencemaran udara, berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Adapun beberapa dampak yang terjadi, yaitu efek rumah kaca akibat emisi gas karbon dioksida, metana, dan nitros oksida mempercepat pemanasan global, terjadinya hujan asam, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida di atmosfer bercampur dengan air yang mengakibatkan kerusakan lahan, hutan, dan bangunan. Lalu, perubahan cuaca ekstrim yang mempengaruhi pola iklim global menyebabkan peningkatan bencana alam seperti badai, banjir, dan kekeringan. Kemudian dampak yang selanjutnya yaitu dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Pencemaran lingkungan juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, yaitu berdampak terhadap biaya kesehatan meningkat yang mengakibatkan masyarakat harus mengeluarkan biaya besar untuk mengobati penyakit yang timbul akibat pencemaran. Kerugian ekonomi akibat industri perikanan dan pertanian yang terganggu akibat air dan tanah yang tercemar, mengurangi produksi dan pendapatan petani serta nelayan. Kemudian pariwisata merosot karena pencemar lingkungan seperti pantai yang kotor atau udara yang tercemar kabut asap, yang mengakibatkan perpindahan penduduk yaitu masyarakat terpaksa meninggalkan daerah yang tidak layak huni akibat pencemaran, seperti wilayah yang terdampar lumpur lapindo atau daerah dengan air tanah tercemar. Dan yang terakhir adalah dampak psikologis. Pencemaran lingkungan yang terjadi juga memberikan tekanan psikologis bagi individu dan masyarakat, seperti kecemasan dan stres akibat pencemaran yang terjadi. Masyarakat yang tinggal di daerah tercemar tersebut sering mengalami stres akibat resiko kesehatan dan terus-menerus menghantui. Kemudian, ketidakpastian masa depan, yaitu penduduk yang kehilangan mata pencaharian, rumah, atau akses ke sumber daya dasar sering merasa tidak aman dan kehilangan harapan. Kemudian, krisis identitas budaya. Dalam beberapa kasus, pencemaran menyebabkan hilangnya situs budaya atau lingkungan yang memiliki nilai historis bagi komunitas tertentu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pencemaran lingkungan, faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan, jenis-jenis pencemaran lingkungan, dan dampak yang terjadi akibat pencemaran lingkungan, sekarang kita harus mengetahui bagaimana dan apa yang harus kita lakukan agar pencemaran lingkungan dapat ditanggulangi, dikurangi, atau bahkan tidak dilakukan lagi, yaitu solusi dari pencemaran lingkungan. Yang pertama, solusi pencemaran udara, yaitu pengurangan emisi kendaraan dengan mendorong penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, atau sepeda untuk mengurangi polusi dari kendaraan bermotor. Kemudian, pengembangan energi terbarukan, yaitu dengan cara beralih ke energi bersih seperti tenaga surya, angin, dan hidro untuk menggantikan bahan bakar fosil. Kemudian, penerapan teknologi filtrasi dengan memasang perangkat pengendali polusi udara
seperti filter udara pada cerobong asap pabrik dan pembangkit listrik. Lalu penghijauan kota dengan menanam pohon dan menciptakan ruang hijau untuk menyerap karbon dioksida dan memperbaiki kualitas udara. Yang kedua, solusi untuk pencemaran air yaitu pengelolaan limbah industri dengan mewajibkan setiap industri memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL sebelum membuang limbah ke badan air. Kemudian, pengelolaan sampah domestik yang baik dengan membuat sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang terorganisir untuk mencegah sampah mencemari sungai atau laut. Lalu kemudian pendidikan dan kesadaran masyarakat dengan meningkatkan kampanye untuk tidak membuang sampah atau limbah langsung ke sumber air. Kemudian, restorasi sungai dan ekosistem air dengan membersihkan dan merehabilitasi sungai yang tercemar dengan bantuan teknologi atau kerjasama masyarakat. Lalu, pertanian ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida dengan beralih ke metode pertanian organik. Dan yang terakhir, solusi untuk pencemaran tanah, yaitu dengan pengelolaan sampah dengan baik, mengembangkan sistem daur ulang dan pengelolaan sampah organik serta anorganik yang efektif, pengurangan limbah berbahaya dengan meningkatkan pengelolaan limbah beracun dari industri seperti logam berat dan bahan kimia berbahaya. Kemudian bioremediasi dan fitoremediasi, yaitu dengan menggunakan mikroorganisme atau tanaman tertentu untuk memulihkan tanah yang tercemar. Kemudian juga bisa dengan reboisasi dan penghijauan, yaitu menanam di lahan krisis pohon atau menanam pohon di lahan-lahan krisis atau bekas tambang untuk memulihkan kualitas tanah. Kemudian pengendalian penggunaan bahan kimia dengan membatasi penggunaan pestisida dan pupuk sintesis dalam kegiatan pertanian serta menggantinya dengan pupuk alami. Nah, sekian hasil dari video presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.